Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi perkuliahan tentang pendidikan anti korupsi. Pendahuluan. Sebelum tahun 1996, korupsi jarang dibahas di tingkat internasional. Namun, pidato Presiden Bank Dunia James Wolfson yang menyebutkan korupsi sebagai kanker menjadi titik balik perhatian global terhadap isu ini. Sejak itu, korupsi menjadi topik utama dalam studi dan kebijakan internasional, ditandai dengan peran organisasi seperti Transparency International yang merilis indeks persepsi korupsi dan mengkampanyekan pelarangan suap. Kajian tentang korupsi berkembang pesat dengan pendekatan multidisipliner, terutama dari perspektif ekonomi yang menekankan pada insentif dan disinsentif. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, tidak etis, atau melanggar hukum. Tindakan ini biasanya melibatkan penyuapan, penggelapan, nepotisme, gratifikasi, atau manipulasi kebijakan demi kepentingan tertentu. Tipe-tipe korupsi. Nuansa korupsi merupakan perpanjangan dari kegagalan banyak penulis untuk memberikan definisi korupsi yang meyakinkan ditemukan di Heidenheimer 1989. Dia mengklarifikasikan korupsi dalam 3 kategori berikut seperti yang dikutip oleh Carl Scheim 2004. Yang pertama, korupsi hitam menunjukkan bahwa tindakan tertentu adalah salah satunya konsensus mayoritas dari elit dan pendapat massa akan mengutuk dan ingin melihat dihukum atas prinsip dasar. Kedua, korupsi abu-abu menunjukkan bahwa beberapa elemen, biasanya elit, mungkin ingin melihat tindakan dihukum yang lain tidak, dan mayoritas mungkin ambigu. Yang ketiga, korupsi putih menandakan bahwa mayoritas dari kedua elit tersebut dan opini massa mungkin tidak akan mendukung dengan penuh semangat upaya untuk menghukum bentuk korupsi yang mereka anggap sebagai lumayan. Pengukuran dan indeks korupsi global. Pertama, dampak ekonomi global. Pencucian uang mencapai 1,5 triliun per tahun atau 5% PDB dunia. Narkotika menyumbang 400 miliar. Yang kedua, penegakan hukum. Banyak pejabat tinggi di dunia dihukum, menunjukkan kemajuan transparansi hukum. Yang ketiga, inisiatif global. OECD, IMF, dan Bank Dunia aktif melawan korupsi. GEAP diterapkan untuk transparansi akuntansi global. Yang keempat, indeks persepsi korupsi atau CPA dirilis oleh Transparency International. Negara seperti Finlandia dan Singapura skor tinggi bersih, negara miskin skor rendah korup. Indeks opasitas OE diperkenalkan PwC ukur aspek hukum akuntansi regulasi semakin tinggi, UE semakin sulit bisnis. Konteks Asia, Guanxi atau jaringan kuat namun rawan disalahgunakan. Budaya kerahasiaan dan revolusi sosial historis mengaruhi praktek korupsi. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, suap atau bribery, memberi atau menerima suatu uang, barang, jasa untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Yang kedua, penggelapan atau embezzlement, penyalahgunaan atau pencurian dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang, biasanya oleh pejabat publik. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok di luar kewenangan yang sah.
Yang keempat, gratifikasi, penerimaan hadiah atau imbalan oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya tanpa izin resmi. Yang kelima, nepotisme dan kronisme, memberi jabatan atau proyek kepada keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi. Yang keenam, pemerasan atau extortion, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan melalui ancaman atau tekanan oleh pejabat. Yang ketujuh, perdagangan pengaruh, trending influence, menggunakan posisi atau koneksi untuk mempengaruhi keputusan pihak berwenang demi keuntungan pribadi. Yang kedelapan, kolusi, persekongkolan antara pihak-pihak tertentu, biasanya swasta dan pejabat, untuk tujuan korup seperti memenangkan tender. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.